Assalamualaikum Wow. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Nah, hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran daring. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 2 tentang hubungan antar makhluk hidup dan ekosistem. Ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Jihan, Bu. Coba Jihan. Jihan. Teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Mari teman-teman memulai berdoa mulai. Kapan pakai sekarang? Enggak kecuali Selesai. Ya, terima kasih Jihan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pertama, kita akan belajar tentang IPA, yaitu rantai Makanan. makanan. Yang kedua, bahasa Indonesia, yaitu tentang karangan Non-fiksi. non-fiksi. Nah, yang terakhir, kita akan belajar tentang properti tari. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa yang kalian rasakan jika kalian tidak makan selama 2 hari? Lemas. Tidak memiliki energi. Tidak memiliki energi. Kenapa demikian? Karena tidak memiliki energi. Karena kita tidak memiliki Energi. Iya, betul sekali. Nah, semua aktivitas manusia seperti berolahraga, berenang, itu semua membutuhkan apa? Energi. Ya, membutuhkan Energi. Energi dapat kita peroleh dari mana tadi anak-anak? Dari Makanan. Dari makanan. Nah, sumber utama energi di bumi itu berasal dari yang namanya sinar matahari. Kemudian sinar matahari diproses oleh tumbuhan melalui proses apa? Fotosintesis. Sip, betul. Nah, fotosintesis hasilnya bisa dimanfaatkan oleh hewan dan manusia. Nah, biasanya aliran energi itu bisa kita temukan dalam sebuah rantai makanan. Ya. Nah, apa tadi rantai makanan? Siapa yang masih ingat? Ya, Bu. Ya, Rantai Fajrina. makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup secara berurutan. Komponen rantai makanan terdiri dari yang pertama ada Produsen. Kemudian ada Konsumen. Yang terakhir ada Komposer. dekomposer atau pengurai. Kemudian dekomposer itu kembali lagi ke siapa? Produsen. Nah, perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Karena di antara anggota rantai makanan ini ada saling berhubungan, kalau salah satu hilang, apa yang terjadi? Misalkan tadi kita sebutkan di sini contohnya ada burung ini hilang. Apa yang akan terjadi pada rantai makanan ini? Belalang bertambah banyak. Betul. Apalagi? Hewan-hewan tadi itu bisa menjadi inspirasi kita untuk membuat sebuah karangan non-fiksi. Siapa yang masih ingat apa itu karangan non-fiksi? Nah, yang pertama ada apa? Menentukan tema karangan. Kemudian bahan karangan. Memberi nama karangan atau judul karangan. Ya, memberi judul itu biasanya diletakkan di akhir. Kenapa? Karena kalau di awal biasanya nanti kita akan terpaku dengan judulnya, sehingga ide yang kita pikirkan itu sebatas itu. Jadi judulnya ditaruh terakhir saja.
Oh, kalau sudah selesai mengarang baru diberi Judul. dalam menyusun kerangka karangan ada beberapa tahapan. Yang pertama kita harus mencatat. Mencatat ide-ide ide-ide atau gagasan. Oh, yang kedua. Mengatur urutan gagasan. Ya. Yang Memeriksa ketiga. kembali ide-ide yang telah diatur dalam bab dan bab. Ya. Kemudian yang terakhir membuat kerangka yang terperinci dan lengkap. Ternyata dari lingkungan atau ekosistem sekitarnya, manusia itu juga bisa berpikir untuk menciptakan sebuah tarian. Nah, kalian sudah lihat videonya ini? Sudah, Bu. Sudah. Kemarin kan sudah dibagikan videonya, kalian pasti sudah melihatnya. Kira-kira tarian ini berasal dari mana ya? Dari Jawa. Dari daerah Blitar atau daerah kita. Nah, properti apa saja yang digunakan? Lidi-lidi yang ditancapkan ditancapkan di atas kepala barang. Iya, betul. Terus apa lagi? Sampur, selendang, kuda lumping. Sampur, selendang. Tadi videonya kita sepakat durasinya berapa menit maksimal? 1 menit. 1 menit. Maksimal. Jangan terlalu panjang. Nanti kalau panjang-panjang malah kamu nggak bisa ngupload. Ini yang sudah dikerjakan tadi, anak-anak sudah banyak yang mengerjakan, sudah selesai, sudah bagus. Sudah. Sudah tahu kan ini judulnya ekosistem apa? Tadi contohnya punya gembala. Coba lihat punya gembala. Gembala tadi pilih ekosistem apa mengerjakannya? Sawah, ekosistem sawah. Terus di bawahnya sudah diberi penjelasan seperti tadi. Kemudian menulis karangan non-fiksi. Nah, siapa yang pilih belalang? Ada? Tidak. Singa? Saya. Hiu? Saya, Bu. Nah, berarti yang belum tinggal ini ya. Iya, Bu. Tinggal. Mari kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama tadi kita membahas tentang rantai makanan. Apa tadi rantai makanan? Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup secara berurutan. Ya, betul. Terus langkah membuat karangan non-fiksi. Langkah-langkahnya bagaimana? Menentukan tema. Ya. Menentukan tema karangan. Menentukan tema karangan, memunculkan ide dari karangan, menyusun karangan, mengembangkan kerangka makanan, menjadi karangan yang Ya, pinter. Sip. Apa coba tadi yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Membuat video, Bu. Ya. Properti tari. Menarik aja loh, Bu. Dan mengetahui ekosistem, rantai-rantai. Rantai-rantai makanan. Ya, bagus. Kalau yang paling sulit tentang apa? Cerita karangan teks non-fiksi. Tentang cerita karangan teks non-fiksi. Mungkin karena Membuat karangan. Mungkin karena kita jarang berlatih untuk menulis ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, jangan lupa dikerjakan evaluasinya. Ya, Bu. Yang seperti Bu, tadi mau sudah selesai, di-share. Ya, yang sudah mau selesai. Lebih baik lagi segera dikumpulkan, nanti segera saya nilai. Kalau sudah tidak ada, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Tadi sudah Jihan, sekarang gantian. Gembala, coba Gembala. Kami sudah selesai belajar, Tuhan. Tuhan lindungi teman-teman Gembala yang ada di sana, guru-guru juga Tuhan lindungi Tuhan dalam nama Tuhan. Saya amin. 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 Terima kasih Gembala. Jaga kesehatan. Jangan sampai sakit-sakit. Kalau perlu minum vitamin. Farida juga jaga kesehatan. Oh iya, terima kasih. Ya, sudah dulu ya, silakan melanjutkan mengerjakan, kemudian istirahat. Selamat siang. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.